Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Di video kali ini kita akan berbagi berbagai tips dan trik seputar tes karakteristik pribadi. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel Sharing You biar teman-teman bisa update terus video-video sharing terbaru dari channel ini. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke tips dan trik seputar TKP. Sharing You, sharing is caring. Tips dan trik seputar TKP. Yang pertama, jawaban baik seakan berhati malaikat, bukan jawaban bernilai 5. Yang kedua, jawaban fokus 100% terhadap pekerjaan dan mutlak tidak bisa diganggu-gugat apapun alasannya. Yang ketiga, pengecualian untuk poin 2, jika ada orang tua renta, jompo, orang cacat, hamil, anak kecil, dan orang yang urgen membutuhkan pertolongan di soal, maka cari jawaban yang mengutamakan mereka tetapi tetap tidak mengganggu pekerjaan. 4. Jika berkaitan dengan tugas perusahaan, hindari sifat memohon bantuan. 5. Jawaban harus sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku dan tidak melanggar batas moral dan adat kesopanan. 6. Jika soal berkaitan dengan teknologi, maka pilihlah jawaban yang mencerminkan teknologi terbaru, tepat guna, demi perbaikan kinerja. 7. Jika soal berkaitan dengan kreativitas diri, maka pilihlah jawaban yang bisa mengaktualisasi diri, berpikir kreatif, inovatif, dan out of the box. 8. Jangan pernah memilih jawaban yang bisa merugikan salah satu pihak. 9. Jika soal mengenai kesalahan teman, maka jangan pilih jawaban yang melaporkan teman ke atasan, tapi pilihlah jawaban yang menegur dengan cara baik terhadap kesalahan yang telah diperbuat. 10. Jika berkaitan dengan rahasia perusahaan, maka jagalah rahasia tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa terkecuali. 11. Jika soal merujuk pada pilihan antara keluarga dengan pekerjaan, maka carilah jawaban yang sekiranya pekerjaan tidak ditinggalkan dan juga keluarga terayomi. 12. Loyalitas dan kesetiaan dalam pekerjaan bernilai 5. 13. Jika di soal terdapat perintah atasan tapi tidak bisa kita lakukan, maka carilah jawaban yang menolak seakan menerima. Berikut ini adalah tipe-tipe soal TKP yang sering keluar. Yang pertama yaitu kondisi kerja di organisasi yang paling saya harapkan adalah yaitu kondisi yang memberi kesempatan kepada saya untuk beraktualisasi diri. Yang kedua, dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya akan, maka jawabannya adalah menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan di luar wewenang saya. Yang ketiga, jika 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi, jawabannya adalah menjadi pejabat struktural atau fungsional yang profesional dalam bidangnya. Yang keempat, menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya adalah, jawabannya adalah bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi yang terbaik dan diakui. Selanjutnya, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim bekerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah, jawabannya adalah membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Yang keenam, salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi, sedangkan menurut penilaian saya kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah, jawabannya adalah bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Yang ketujuh, dalam rapat anggota pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah, jawabannya adalah menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah, jawabannya adalah menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran tanpa perlu mengadukan anggota lainnya yang turut bersalah. Ada beberapa aspek yang dinilai dalam tes karakteristik pribadi. Di antaranya adalah yang pertama, aspek integritas.
Aspek integritas bertujuan untuk mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan hati seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Adanya kesesuaian antara tingkah laku terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Tipsnya adalah jadilah pribadi yang berintegritas, yaitu jujur, tegas, dan disiplin. Semakin tinggi integritas Anda, maka akan semakin dihormati dan disegani. Yang kedua adalah aspek kejujuran. Aspek kejujuran digunakan untuk mengukur tingkat kejujuran sesuai norma agama yang dianut, sejauh mana ketulusan hati dalam perbuatan. Tipsnya adalah selalu berkata benar, tidak melakukan tindakan kecurangan besar maupun kecil. Pahami bahwa dengan kecurangan-kecurangan kecil akan muncullah kecurangan-kecurangan besar. Selanjutnya adalah aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas atau tanggung jawab. Kemampuan bekerja mandiri sampai tuntas merupakan bentuk tanggung jawab. Aspek tanggung jawab digunakan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Indikasi hal tersebut adalah mampu menanggung resiko dari tindakan yang telah diperbuat, baik secara pribadi maupun tim. Tipsnya adalah berusaha sebaik-baiknya dalam setiap tindakan, mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan. Yang keempat, aspek kemampuan beradaptasi. Aspek kemampuan beradaptasi digunakan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam menyesuaikan diri. Indikasinya adalah mampu beradaptasi dengan segala bentuk penyesuaian diri, seperti lingkungan baru, suasana baru, rekan kerja baru, atasan baru, dan lain-lain. Menyukai perubahan sehingga tidak takut terhadap perubahan yang terjadi. Menjadi diri pribadi yang berpikiran maju dan mau belajar hal-hal baru. Tipsnya adalah pahami segala sesuatu secara cepat, berkompromi dengan perubahan yang ada, biasakan untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan amati perubahan yang terjadi untuk mengoptimalkan prestasi. Yang kelima, aspek kemampuan pengendalian diri. Aspek pengendalian diri diuji untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mengontrol emosinya ketika menghadapi sesuatu tertentu yang tidak disukai. Indikasinya adalah berpikiran terbuka, kedewasaan dalam bersikap, senang berinteraksi dan mampu berinteraksi dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik. Aspek pengendalian diri merupakan salah satu inti kedewasaan seseorang. Tipsnya adalah, jika ingin meluapkan emosi, maka pilihlah kegiatan positif seperti olahraga. Pahami beberapa metode pengendalian diri seperti yoga, meditasi, dan lain-lain. Selanjutnya, melatih kesabaran. Yang keenam adalah aspek semangat berprestasi. Aspek ini digunakan untuk mengukur tingkat motivasi serta kekuatan tekad seseorang dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan meraih target-target tertentu. Indikasinya adalah akan meraih kesuksesan karir yang cemerlang, gemar belajar hal-hal baru, pikirannya terbuka, mendapatkan kenaikan jabatan dengan cepat karena prestasinya. Tipsnya adalah selalu berpikir positif, berusaha menjadi lebih baik, bergaul dengan orang yang selalu punya semangat untuk mendapatkan prestasi tinggi agar timbul semangat. Selanjutnya adalah aspek inisiatif. Aspek ini digunakan untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam mencetuskan suatu ide tertentu yang berguna bagi khalayak, seperti masyarakat, organisasi, instansi, dan lain-lain. Tindakan diperoleh dari inisiatif diri. Inisiatif ini erat kaitannya dengan kreativitas kerja. Inisiatif berkaitan dengan ide, sedangkan kreativitas berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan ide tersebut. Tipsnya adalah buka pikiran, perbanyak wawasan, berlatih berpikir cepat, detail, logis, dan terstruktur. Jadilah pribadi yang aktif dan jadilah pendengar yang baik. Yang kedelapan adalah aspek kreativitas kerja dan inovasi. Aspek ini digunakan untuk mengukur apakah Anda memiliki daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru atau inovasi.
Inovasi dapat berupa benda secara fisik, cara melakukan, sistem yang digunakan, dan lain-lain. Inovasi yang ditemukan tidak sama dengan orang lain atau plagiat, bersifat optimal, mempunyai kelebihan tertentu dibandingkan dengan yang lama. Tipsnya adalah berani mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda dari biasanya, melatih diri memikirkan suatu ide yang belum pernah terlintas, menyelesaikan masalah dengan optimal, selalu menyiapkan rencana cadangan, perbanyak membaca, dan mau menerima masukan. Selanjutnya adalah aspek ketekunan. Aspek ini digunakan untuk mengukur tingkat ketekunan seseorang. Indikasinya adalah mempunyai performa kerja yang kontinu, mampu menjalankan tugas rutin dengan baik tanpa bosan, tetap menjaga kualitas pekerjaan. Tips adalah pahami bahwa bekerja adalah ibadah, ikhlas menerima pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, dan mau membantu rekan kerja. Yang ke-10, aspek orientasi pada pelayanan. Aspek ini digunakan untuk mengukur kesiapan dan kesigapan pada pelayanan yang diberikan. Seseorang yang berorientasi pada pelayanan akan terindikasi selalu mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi, senang melayani kepentingan orang banyak. Tipsnya adalah tidak menunda pekerjaan, melatih diri untuk disiplin, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai skala prioritas. Yang ke-11 adalah aspek menghargai orang lain. Aspek ini digunakan untuk mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam menghargai orang lain. Indikasinya adalah menerapkan beberapa penghargaan, yaitu menghargai baik berupa pendapat, eksistensi, maupun kapasitas sebagai entitas yang ada di luar diri Anda. Menghargai orang lain sangatlah penting. Setiap orang mempunyai kelemahan dan kekurangan. Dengan saling menghargai dapat terwujudnya keharmonisan satu sama lainnya. Tipsnya adalah pahami setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hargai orang lain dengan tulus. Jangan suka mencari kesalahan orang lain dan berikan penghargaan terhadap prestasi orang lain. Selanjutnya adalah aspek ketegasan. Aspek ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat pendirian Anda dalam membuat keputusan-keputusan yang sangat sulit dan dilematis. Ketegasan ini sangat penting dimiliki oleh semua pegawai, terutama yang menduduki posisi pengambil keputusan. Indikasi seseorang memiliki ketegasan adalah tidak ragu dalam membuat keputusan, berani mengambil keputusan yang benar, meskipun menimbulkan efek-efek tertentu bagi orang sekitar. Tipsnya adalah pahami bahwa aturan ditegakkan demi ketertiban dan keteraturan. Bedakan antara ketegasan dengan galak. Ketegasan membuat orang lain segan dan hormat. Selanjutnya, aspek toleransi. Aspek ini digunakan untuk mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam bertoleransi. Toleransi adalah sikap menerima dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan tertentu, meskipun hal tersebut membuat Anda kehilangan sumber daya, maka Anda tetap melakukan dengan tulus. Contoh sikap toleransi dalam dunia kerja adalah saling membantu sesama rekan kerja dan menjaga kekompakan tim. Tipsnya adalah pahami bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Selanjutnya, aspek kepedulian lingkungan. Aspek ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan atau kedewasaan sikap Anda dalam mengambil tindakan yang diperlukan ketika mendapati lingkungan memerlukan peran serta Anda. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan terlihat dari sikapnya yang memperhatikan dan berkomitmen menjaga lingkungan dengan baik. Tipsnya adalah pahami bahwa manusia makhluk sosial yang harus saling tolong-menolong. Yang ke-16, aspek efisiensi kerja atau skala prioritas. Aspek ini digunakan untuk mengukur seberapa baikkah Anda dalam menuntaskan suatu pekerjaan secara benar, namun dengan waktu yang lebih cepat dan pemakaian sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi kerja termasuk dalam karakter yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, karena tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih cepat dan hemat. 17. Aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan.
Aspek ini digunakan untuk mengukur keinginan dan tindakan yang Anda lakukan untuk terus maju dengan belajar terus-menerus. Indikasinya adalah gemar membaca, melakukan pelatihan pengembangan diri, berpikir maju, dan tidak protes saat diberi tugas. Selanjutnya, aspek bekerja sama dalam kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, sehingga diperlukan interaksi sosial yang baik. Apabila dimasukkan ke dalam suatu kelompok, seseorang harus mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya agar tujuan kelompok dapat tercapai. Selanjutnya, aspek teknik pemecahan masalah. Aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan Anda dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi sehari-hari, serta menunjukkan respon terbaik Anda saat menghadapi masalah tersebut. Kemampuan memecahkan masalah ini tidak dapat dilakukan dengan instan, namun merupakan proses belajar yang panjang. Semakin banyak pengalaman seseorang, maka akan semakin matang pula pemikirannya untuk memecahkan masalah. Yang terakhir adalah aspek kepemimpinan atau menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Menjadi pemimpin yang tegas, jujur, dan disiplin membuat Anda akan disegani dan dihormati oleh bawahan.